Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ya. Kalau sudah ada bau-bau, kadang-kadang kita juga nggak tahan begitu ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak terasa perjalanan kita di tempat ini sudah memasuki ke 20 tahun. Saya tahun 90-an, bulan Agustus juga datang ke tempat ini, 99, berarti saya sudah 27 tahun saya melayani tempat ini. Jadi sudah mulai paham, mulai mengerti, mengenal jemaat satu-satu seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang perjalanan gereja kita khususnya di tempat ini ya. 28 tahun bertumbuh dalam Kristus, berdampak bagi sesama dan menjadi berkat bagi Indonesia. Satu bagian firman Tuhan yang mendasari Bapak Ibu di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 16 itu menjadi satu landasan dengan apa yang menjadi tema kita ya. Bertumbuh untuk berdampak menjadi terang bagi bangsa. Mari kita perhatikan ayat 13 dan sampai dengan ayat 16. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita bacakan ayat 13 sampai dengan ayat 16 secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan GKI Oceana memasuki usia yang ke-28 tahun. 28 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ada perjalanan panjang, ada kisah yang kita lalui, ada doa yang kita naikkan, ada pelayanan yang kita kerjakan, ada pergumulan yang kita lewati, ya, ada sukacita yang dirasakan, dan tentunya ada banyak pertolongan Tuhan yang kita alami. Karena itu, pertama-tama kita harus berkata, sampai hari ini Tuhan tetap setia, ya. Kalau gereja ini masih berdiri, bukan semata-mata karena kekuatan manusia. Kalau pelayanan kita masih berjalan, itu bukan karena kita orang-orang yang hebat. Kalau jemaat masih berkumpul dan melayani Tuhan, itu karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kita, ya, dan kepercayaan kepada setiap kita. Tetapi ulang tahun gereja tidak seharusnya membuat kita melihat ke belakang dan berkata Tuhan sudah melakukan banyak hal, ya. Ulang tahun juga harus membuat kita melihat ke depan dan bertanya, Tuhan, untuk apa Engkau mempertahankan gereja ini sampai di usia yang ke-28 tahun ini? Gereja tidak dipanggil untuk hanya bertambah usia, ya. Gereja dipanggil untuk bertumbuh.
Gereja tidak dipanggil hanya untuk bertahan. Gereja dipanggil untuk berdampak. Gereja tidak dipanggil hanya untuk berkumpul di gedung gereja ini. Gereja dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia. Itulah sebabnya tema kita hari ini, bertumbuh untuk berdampak, menjadi terang bagi bangsa. Tema ini menjadi semakin berarti, karena besok bangsa kita Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dua momen yang Tuhan izinkan kita rayakan. 20 tahun perjalanan GKIN dan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Tetapi ada satu pertanyaan ya yang harus kita renungkan bersama-sama. Setelah 20 tahun gereja ini, gereja seperti apa yang Tuhan kehendaki dari gereja GKIN Hosiana ini? Dalam Matius yang kita baca tadi, Bapak Ibu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus tidak berkata suatu hari nanti kamu akan menjadi terang. Kamu akan menjadi garam. Tetapi yang Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Sejak seorang menjadi pengikut Kristus, hidupnya tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri. Ada panggilan untuk menghadirkan Kristus dimanapun ia berada. Garam mempunyai sebuah fungsi untuk memberi rasa dan mencegah kerusakan. Terang mempunyai sebuah fungsi menerangi kegelapan. Jadi ketika Yesus menyebut kita sebagai garam dan terang, Tuhan sedang mengatakan bahwa kehadiran kita sebagai orang percaya harus membawa pengaruh yang baik bagi lingkungannya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara 20 tahun GKIN Hosiana, kita tidak cukup hanya bertanya, sudah berapa lama gereja ini berdiri? Ya, kita harus bertanya, apa yang sudah Tuhan kerjakan melalui gereja ini? Dan lebih jauh lagi, apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui gereja ini pada tahun-tahun yang akan datang? 20 tahun usia kita harus membuat kita semakin dewasa dalam Kristus. Sebab bertumbuh bukan hanya soal bertambah banyaknya kegiatan gereja, bukan hanya bertambah usia jemaat, bahkan bukan hanya bertambahnya jumlah orang yang hadir dalam ibadah. Pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi ketika kehidupan kita semakin menyerupai Kristus, semakin mengasihi Tuhan, semakin kita mencintai firman, semakin kita tekun dalam kita berdoa, semakin kita mudah untuk mengampuni, semakin kita jujur, semakin kita peduli kepada keluarga, semakin kita bertanggung jawab dalam pekerjaan, semakin kita rendah hati dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 20 tahun, 28 tahun, itu bukan alasan untuk merasa sudah selesai. Sebaliknya, 20 tahun harus membuat kita berkata, Tuhan, kami masih mau bertumbuh. Sebab gereja yang berhenti bertumbuh akan kehilangan kekuatannya untuk berdampak. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebuah pohon yang besar, tetapi tidak lagi menghasilkan buah. Pohon itu mungkin bisa masih berdiri, tetapi fungsinya itu sudah hilang. Demikian juga gereja. Kita boleh memiliki sejarah yang panjang, kita boleh mengalami cerita yang panjang, ya. Tetapi Tuhan menghendaki ya kehidupan yang terus menghasilkan buah. Karena itu GKIN Hosiana harus menjadi gereja yang bertumbuh dalam Kristus, sehingga pertumbuhan itu terlihat dalam kehidupan jemaat. Tetapi pertumbuhan itu tidak boleh berhenti hanya pada diri kita sendiri. Kita bertumbuh untuk berdampak. Yesus berkata seperti yang dalam Matius tadi, kamu adalah terang dunia. Terang tidak pernah menerangi dirinya sendiri. Terang ada supaya orang lain dapat melihat. Dan inilah Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini merupakan sebuah panggilan gereja. Kita tidak hanya datang ke gereja untuk menerima berkat.
Kita datang kepada Tuhan supaya setelah menerima berkat, kita menjadi berkat. Kita tidak hanya datang untuk dikuatkan, kita dikuatkan supaya dapat menguatkan orang lain. Kita tidak hanya datang untuk dilayani, ya. Kita diperlengkapi supaya kita dapat melayani satu dengan yang lain. Kita tidak hanya belajar firman Tuhan, kita belajar supaya kita dapat hidup menurut apa yang Tuhan firmankan. Maka setelah 20 tahun GKI Hosiana harus semakin keluar daripada pola pikir. Apa yang bisa gereja berikan kepada saya? Kita harus rubah pola itu. Apa yang Tuhan mau berikan melalui hidup saya kepada orang lain. Bapak Ibu, di momen yang seperti ini, kita melihat satu peristiwa yang terjadi, apa yang dialami saudara-saudara kita yang ada di NTT. Saya ingin dalam beberapa waktu Bapak Ibu untuk menyiapkan donasi. Nanti kalau gereja kita di sini diminta, maka kita sudah menyiapkan untuk kita berbagi, ya. Inilah yang Tuhan mau, ya. Gereja GKN berdampak. Ketika kita melihat situasi yang terjadi gempa di NTT yang begitu banyak korban, Bapak Ibu, apa wujud nyata kita sebagai panggilan daripada gereja? Oleh sebab itu saya rindu nanti dalam beberapa waktu kita menyiapkan donasi, kita kumpulkan melalui gereja, nanti kita akan bagikan, kita salurkan entah lewat lembaga, entah lewat siapa saja, sebagai satu wujud bahwa kita pingin kehadiran gereja itu bisa mengerti tentang apa yang terjadi di luar sana. Inilah gereja yang berdampak, ya. Dan dampak itu tidak harus selalu sesuatu yang besar, ya. Seorang ayah yang membangun keluarganya dalam takut akan Tuhan sedang menjadi terang. Seorang ibu, ya, mendidik anak-anaknya dalam kasih sedang menjadi terang, ya. Seorang anak muda yang berani hidup benar di sebuah tekanan teman sedang menjadi terang. Seorang pekerja yang tetap punya sebuah integritas meskipun tidak diawasi, ya, sedang menjadi terang. Seorang jemaat yang menolong tetangganya yang sedang mengalami kesulitan, itu sudah satu wujud bagaimana kita mewujudkan kita menjadi terang. Artinya Bapak yang dikasih Tuhan, menjadi terang tidak dimulai hanya dari sebuah mimbar. Menjadi terang dimulai dari sebuah kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Inilah yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Kita sedang hidup dalam zaman ketika masyarakat mudah terpecah, ya, mudah marah, ya, mudah menyebarkan informasi, mudah mencurigai satu dengan yang lain, dan banyak orang kehilangan harapan. Dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu, gereja tidak boleh ikut menambah kegelapan. Kalau dunia penuh dengan kebencian, gereja harus menghadirkan kasih. Kalau dunia penuh pertengkaran, gereja harus membawa damai. Kalau dunia penuh dengan ketidakjujuran, gereja harus menunjukkan apa yang namanya integritas. Kalau banyak orang kehilangan harapan, gereja harus memberitakan sebuah pengharapan dalam Kristus. Kalau masyarakat mudah terpercah, gereja harus menjadi sebuah komunitas yang menunjukkan persatuan. Justru jangan sebaliknya, kita menjadi biang keladi. Kita menjadi tidak jauh menjadi seperti mereka. Inilah arti menjadi terang bagi bangsa. Bapak Ibu, kita mungkin tidak mampu mengubah seluruh Indonesia. Kita tidak mungkin mengubah sebuah keadaan di lingkungan kita. Tetapi kita bisa menjadi terang di rumah kita. Kita mungkin tidak bisa menyelesaikan semua persoalan
apa yang terjadi di negeri bangsa kita. Ya, tetapi kita dapat menjadi bagian daripada solusi atas bangsa ini. Kita mungkin juga tidak bisa membuat seluruh masyarakat berubah, tetapi kita bisa memulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, gereja harus hadir bukan hanya ketika orang datang ke gereja, tetapi gereja hadir di tengah masyarakat. GKI Hosiana dipanggil untuk menjadi gereja yang bukan hanya ada, tetapi dipanggil menjadi gereja yang bermakna. Bukan hanya dikenal karena gedungnya, tetapi dikenal karena kasihnya. Bukan hanya dikenal karena ibadahnya, tetapi dikenal karena kehidupan jemaatnya. Seperti apa yang terjadi dengan gereja mula-mula. Walaupun tidak banyak jumlah jemaat yang gereja di sini, tetapi kehidupan daripada gereja mula-mula itu hadir di tengah-tengah ini. Bukan hanya dikenal tentang Kristus, tetapi menghadirkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin mengajak dalam satu momen yang penting ini, Bapak Ibu. Hari ini kita sungguh bersyukur ya untuk 20 tahun GKI Hosiana. Mari kita melihat ke belakang dengan ucapan syukur ya. Karena kita dapat berkata, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Tetapi kita tidak boleh berhenti di sana. Mari kita melihat ke depan dengan iman dan kita berkata, Tuhan, pakailah kami lebih besar lagi. Mungkin 20 tahun pertama adalah masa Tuhan membangun, masa Tuhan meneguhkan GKI Hosiana. Tetapi biarlah tahun-tahun berikutnya menjadi masa ketika gereja ini semakin bertumbuh, ya, semakin berdampak, semakin menjadi terang bagi bangsa. Jangan sampai setelah 28 tahun, kita hanya memiliki sebuah cerita. Jangan sampai 20 tahun, kita hanya memiliki sebuah sejarah. Biarlah kita memiliki buah. Ya. Jangan hanya memiliki sebuah kenangan. Biarlah kita memiliki sebuah dampak. Jangan hanya memiliki jangan hanya kita bangga. Ya, kita memiliki sebuah sarana gedung seperti itu. Biarlah kita memiliki sebuah kesaksian hidup. Dan jangan hanya menjadi gereja yang diberkati. Jadilah gereja yang bisa menjadi berkat. Karena itu, pada hari ulang tahun yang ke-28 ini, mereka bukan hanya melihat sebuah gereja yang sudah berusia 20 tahun. Tetapi mereka, orang-orang di luar sana, melihat Kristus yang hidup ada di dalam gereja ini. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5:16 tadi menjadi sesuatu yang nyata, menjadi sesuatu yang konkret. Dikatakan demikianlah, hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang lain tidak tahu, tidak membaca akan firman Tuhan, tetapi mereka melihat, mereka membaca apakah karakter Kristus itu ada dalam kehidupanmu. Akhirnya tujuan kita bukan supaya orang memuji GKI Hosiana. Tujuan kita bukan supaya orang berkata hebat gereja ini, tetapi supaya melalui kehidupan GKI Hosiana orang dapat berkata, sungguh Tuhan itu baik. Selamat ulang tahun GKI Hosiana yang ke-28, 28 tahun bertumbuh dalam Kristus, 28 tahun berdampak bagi sesama, 20 tahun menjadi berkat bagi negeri yang kita cintai, bertumbuh untuk berdampak menjadi terang bagi bangsa. Tuhan kiranya memberkati GKI Hosiana, Tuhan memberkati setiap kita jemaatnya, dan Tuhan memberkati negeri yang kita cintai ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.